Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang masalah khurafat lagi teman-teman. Nah, di video ini ada seorang jemaah yang bertanya kepada seorang habib. Saya tidak tahu apakah habib ini habib palsu atau habib asli. Nah, di sini teman-teman, saya tidak memiliki kapasitas untuk menilai habib ini asli atau palsu. Maksudnya, habib ini benarkah cucu atau zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun di sini teman-teman, saya hanya ingin mengomentari pernyataannya di dalam majelisnya, di dalam ceramahnya yang beliau viralkan di media sosialnya. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Langsung saja mari kita simak. Apakah benar saya pernah mendengar bahwasanya di masanya Syekh Abu Bakar bin Salim, malaikat ini yang mencatat amal buruk itu libur katanya Ustaz. Apakah benar demikian Ustaz? Nah, ada seorang jemaah yang bertanya kepada beliau. Jemaah ini menanyakan pada masanya, yakni ketika Habib yang disebut dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika beliau lahir sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia, malaikat pencatat amal buruk diliburkan oleh Allah. Artinya, selama beliau ada di muka bumi ini, malaikat diliburkan oleh Allah untuk mencatat amal buruk manusia. Walaupun seandainya sahabatku semua, Habib ini terbukti sahih, cucu ataupun zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keturunan beliau, tapi jika ajaran beliau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita tinggalkan ajarannya teman-teman. Nah, langsung saja mari kita simak bagaimana jawaban dari Habib ini. Ini dia videonya teman-teman, mari kita simak. Kalamul awliya'us salihin, derajatnya itu tidak bisa menjadi syariah. Oke. Al-musyarri' yang bisa menjadi syariat itu adalah kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis. Nah, jadi di sini teman-teman, Habib ini sudah menjelaskan di dalam ceramahnya, di dalam videonya bahwa yang bisa menjadi syariat di dalam agama kita, yakni yang menjadi panduan kita hidup dalam beragama ini, hanya Al-Quran dan hadis. Pernyataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim itu tidak bisa menjadi syariat, tidak bisa kita jadikan sebagai panduan dalam beragama ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini syariat kita. Kalamul awliya as-salihin, kita ahli sunnah wal jamaah diajarkan untuk husnudzan dan percaya. Wah. Seperti hal yang semacam ini atau hal-hal yang lain yang seperti ini. Di awal tadi teman-teman, beliau sudah benar menyatakan bahwa yang menjadi syariat, yang menjadi panduan kita hidup dalam beragama hanya ada dua perkara saja, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, beliau juga menyatakan bahwa pernyataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim ini tidak bisa menjadi syariat atau menjadi panduan kita dalam beragama. Namun, yang menjadi subhatnya di sini teman-teman, beliau menyatakan bahwa kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita wajib berbaik sangka dan percaya kepada pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Ini adalah pernyataan yang kontradiktif, yakni perkataan yang bertolak belakang. Yang mana tadi teman-teman, dia menyatakan kita wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kita dalam beragama, di dalam syariat agama kita. Tapi di ujung ucapannya teman-teman, dia menyatakan kita wajib percaya, kita wajib berbaik sangka kepada pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim, walaupun bertentangan dengan syariat, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nauzubillah, inilah subhatnya teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman videonya. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat awliya di zamannya ketika mulai beliau ada, malaikat
pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang enggak bisa? Apa yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah, ini sangat luar biasa teman-teman. Dia menyatakan apakah mungkin, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika pola pikir dari Habib ini seperti ini kacau sekali teman-teman. Kita sudah terangkan tadi di awal, panduan kita hidup dalam beragama ini adalah Al-Quran dan hadis. Tapi jika di dalam pola pikir kita, akidah kita, kita menyatakan apakah mungkin Allah melakukan hal demikian, dia menjawab mungkin. Sama halnya dengan akidahnya orang-orang Nasrani. Mereka menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu atau Yesus adalah anak Allah. Nah, ketika kita mendebatnya dengan kita ucapkan, kita bawakan dalil kepada mereka, lalu mereka menyatakan bahwa apakah yang tidak mungkin yang dilakukan oleh Allah? Allah bisa saja beranak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini adalah pernyataan orang-orang Nasrani. Begitu juga dengan pernyataan Habib ini. Apakah mungkin? Dia menyatakan mungkin. Padahal di awal video tadi, dia sudah terang-terangan, sudah jelas dia menyatakan bahwa panduan kita hidup dalam beragama ini adalah Al-Quran dan hadis. Nah, pernyataan ini teman-teman, harus dia istiqomah mengucapkannya. Harus dia yakini di dalam akidahnya. Ketika ada subhat atau kisah-kisah kurafat seperti ini, harusnya dia tolak teman-teman. Tapi di sini, Habib ini, dia menyatakan mungkin saja terjadi. Oke, kita lanjutkan. kehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, gitu. Kita hasrubang, kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Luar biasa. Jadi di sini teman-teman, Habib ini mengajarkan kepada jemaahnya, Syekh Abu Bakar bin Salim ketika beliau masih ada, dalam artian ketika beliau dilahirkan di muka bumi ini sampai beliau wafat, tidak dicatat amal seluruh manusia, yakni amal keburukannya. Diliburkan malaikat pencatat amal buruk. Na'udzubillah. Kisah kurafat ini sahabatku semua menggambarkan kepada kita, diceritakan, didoktrin kita oleh para habaib ini teman-teman, bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah hamba Allah yang sangat mulia. Saking mulianya, manusia yang hidup di zamannya sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat, tidak dicatat amal keburukan manusia di seluruh muka bumi ini. Malaikat pencatat keburukan diliburkan oleh Allah. Saking mulianya beliau. Sehingga teman-teman, beliau lupa bahwa manusia yang paling mulia ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau mengaku sebagai zuriat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, apakah ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa manusia yang hidup di zaman Nabi tidak dicatat oleh malaikat amal keburukannya? Apakah ada? Bahkan orang-orang yang engkar kepada Allah, yang melawan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang memerangi Nabi kita, dicatat, diabadikan di dalam Al-Quran, masuk ke dalam neraka, yakni Abu Lahab, salah satu contohnya. Nah, sekarang muncul kisah kurafat. Barang siapa yang hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, sejak Syekh Abu Bakar bin Salim ini lahir sampai wafat, malaikat pencatat amal keburukan diliburkan oleh Allah. Artinya apa? Manusia di zaman itu hidup bebas. Mau mereka melakukan kemaksiatan, tidak sholat, melakukan keengkaran kepada Allah, berzina, merampok, mencuri, itu tidak dicatat oleh malaikat pencatat keburukan amalnya. Ini adalah perkara kurafat yang sangat-sangat sesat dan menyesatkan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya, Reski Mesa Putra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Masya Al-Fatih, silahkan klik tombol subscribe-nya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.